Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar setia RRI Purwokerto. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Oke, senang sekali nih bisa bertemu kembali dalam acara Idola Indonesia Layak Anak 2026 bersama Korwilcam Dindikbud Kecamatan Pengadegan Purbalingga. Betul banget nih Kak. Nah sebelum kita mulai kayaknya kita kenalan dulu nggak sih? Biar makin akrab gitu. Boleh nih Kak, siapa dulu ya yang mau kenalan? Aku deh boleh. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin nih nama aku Kaninda. Dan aku Kak Alin. Kak, kayaknya sebelum kita masuk ke penampilan nih, dibuka dulu pakai pantun kali ya Kak. Kaninda mau pantun gak ya? Boleh deh, tapi nanti bilang cakep ya. Oke. Jalan-jalan ke Puerto Rico. Cakep. Jangan lupa belajar menanam. Cakep. Hai permisa dan pendengar RRI Purwokerto, balik lagi di Idola 2026. Oke, biar nggak lama-lama lagi nih Kak. Kayaknya kita langsung aja ya ke penampilan yang pertama. Kira-kira ada siapa nih Kak? Ada siapa tuh Kak? Spill dong. Yang pertama nih ada penampilan menyanyi solo oleh Adinda Nur Ainun dari SDN 2 Pengadegan. Untuk Adinda Nur Ainun dipersilahkan.
Wow, mantep banget ya Kak Alin ya nyanyinya. Nah Kak Alin bisa nggak nyanyi kayak gitu? Aduh, bisa nggak ya Kak? Ya udah deh skip dulu. Nah setelah ini bakal ada penampilan lain yang gak kalah keren loh. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu nih sambutan dari Bapak Udik SPDSD selaku Ketua K3S. Kepada Bapak Udik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Stasiun RRI Purwokerto beserta jajaran pegawai dan karyawannya. Yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekor Wilicam Dendikbud Pengadegan. Yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru Pendamping. Yang kami cintai anak-anakku sekalian yang telah tampil pada kesempatan ini pada program Idola RRI Purwokerto. Terima kasih kami ucapkan kepada RRI Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada kami, putra-putri kami dari SD ada di wilayah Kor Wilicam Dendikbud Pengadegan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik kami untuk menampilkan bakat dan ekspresi mereka di panggung RRI Purwokerto ini. Tentunya dengan kesempatan tersebut memberikan kebanggaan kepada kami dan juga memberikan kebanggaan kepada putra-putri kami, di mana mereka bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan juga kebanggaan bahwa mereka telah mempunyai bakat yang bisa ditampilkan. Tentunya bisa menjadikan sebagai kenangan dan juga pengalaman kelak untuk bisa dijadikan bahan cerita kepada teman-temannya di sekolah. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih pula kepada rekan-rekan Bapak Ibu Guru Pendamping yang telah melatih dan juga membimbing putra-putri kita hingga akhirnya bisa melaksanakan penampilan dengan lancar dan tanpa kendala di RRI Purwokerto. Selanjutnya kepada rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami ucapkan terima kasih yang sudah bekerjasama untuk memenuhi agenda kita bersama, yaitu untuk bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia. Tentunya harapan kami program ini bisa berlanjut dan manakala suatu saat bisa berkolaborasi, tentunya kami sangat siap untuk bisa bekerja sama kembali. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Udik atas sambutannya. Oke Kak, selanjutnya ada penampilan apa lagi nih Kak? Oke, yang selanjutnya ini ada penampilan mendongeng nih dari Adinda Alfiza Nurfadilah dari SDN 1 Pengadegan. Kepada Adinda Alfiza dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Alfiza Nurfadilah. Saya akan menyampaikan sebuah dongeng dengan judul Tarik Pesan untuk Keindahan. Di sebuah hutan kecil, hiduplah seekor tupai. Rumahnya di pohon besar. Seperti apa sifatnya? Tupai suka makan banyak. Tupai suka rumahnya bersih. Tapi tupai sedang lalai membuang sampah seenaknya. Pagi itu tupai sarapan dengan lahap. Pagi yang indah, saatnya sarapan. Enak sekali. Jatuh sendiri kok, bukan salahku. Tupai membuang kulit biji-bijian dan sampah lainnya ke bawah pohon. Namun, di bawah pohon tinggallah seekor ayam jago yang rajin menjaga kebersihan. Aduh, lagi-lagi sampah dari atas. Setiap hari aku membersihkannya, tapi tak pernah habis. Ayam jago mengeluh sambil menghela nafas. Kemudian ayam jago menyapu sampah itu sambil bernyanyi. Pagi hari sapu halaman,
sampah kulit berjatuhan. Hidup tanpa kepedulian. Yang lain menanggung beban, dirinya tak merasakan. Kelak jadi penyesalan. Tidak lama kemudian, datanglah kelinci, tetangga ayam jago yang bijaksana. Ayam jago, kenapa wajahmu terlihat sedih? Aku lelah membersihkan sampah yang bukan milikku. Itu semua dari tupai. Kenapa tidak kamu bicarakannya saja? Aku takut dia tidak peduli. Kadang kita perlu merasakan dulu, baru bisa memahami. Aku tidak ingin marah, aku hanya ingin dia sadar. Kemudian mereka berdua berdiskusi dan menemukan ide bagus. Akhirnya ayam jago punya cara, bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan. Malam itu, ia mengumpulkan semua sampah dan meletakkannya di depan rumah tupai. Pagi harinya, tupai bangun. Dan kemudian ia keluar dari rumah. Tiba-tiba, ia terjatuh. Aduh, sakit. Kenapa banyak sekali sampah di sini? Ini semua milikku. Gumam tupai dengan pelan. Kemudian ia mengambil sebuah sampah daun kering yang berisi sebuah pesan. Pohonmu indah, rumahmu megah, tapi sampahmu bikin kami marah. Selama ini aku salah. Dengan hati penuh penyesalan, tupai menemui ayam jago dan kelinci. Ayam jago, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Minta maaflah kepada alam yang telah kau kotori. Mari kita jaga alam ini supaya lestari. Sejak hari itu, tupai berubah. Ia tidak lagi membuang sampah sembarangan. Ia mulai menjaga dan merawat lingkungannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dengerin kan Indah, kita tuh nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Teman-teman juga, karena lingkungan yang indah dan nyaman berasal dari kesadaran dan kebiasaan diri kita terhadap lingkungan. Nah bener, aku setuju banget nih sama Kalin. Selanjutnya nih akan ada sesi wawancara bersama Ketua K3S, Bapak Udik Wiyoko, SPDSD dari SDN 1 Larangan. Dan Bapak Kusno SPDSD selaku Wakil K3S dari SD Negeri 1 Bedagas. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak. Oke, hari ini kita bakal berbincang-bincang sebentar nih Pak mengenai membangun rasa percaya diri pada anak dan juga lingkungan yang aman dan juga nyaman untuk anak-anak. Nah, kalau boleh tahu nih saya sedang berbicara dengan Bapak siapa sih? Saya Udik Wiyoko. Bapaknya? Saya Kusno. Oke. Nah, kayaknya sekarang saya mau berbicara dulu nih dengan Bapak Udik ya. Saya mau tanya nih Pak, kira-kira anak itu kan dalam masa pertumbuhan ya, terutama dalam pembentukan karakter diri. Menurut Bapak nih, penting gak sih membangun rasa percaya diri pada anak sejak usia dini? Menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, apalagi di era zaman sekarang ini tentunya semakin penting. Apalagi tantangan bagi anak-anak di zaman sekarang itu sudah lebih besar daripada tantangan kami, para orang tua di zaman dulu.
Kalau sekarang tantangan mereka itu banyak sekali mulai dari lingkungan sekolah, kemudian bahkan sampai sekarang dari lingkungan media sosial gitu tentunya. Nah, maka membangun kepercayaan diri kepada anak-anak itu merupakan bekal bagi mereka nanti untuk menghadapi tantangan salah satunya adalah mungkin di sekolah atau di media sosial ketika menghadapi perundungan ataupun eh, apa namanya ketika mereka diajak dan lainnya. Jadi dengan rasa bekal apa, rasa percaya diri itu anak-anak punya kemampuan nantinya untuk melawan, meskipun melawan itu bukan dalam kategori yang keras nggih, hanya sekedar untuk mempertahankan diri dan mereka bisa menunjukkan bahwa mereka itu tidak pantas untuk dibully atau dirundung, begitu Mbak. Oke Pak, setelah itu ada pertanyaan juga nih Pak, setiap anak itu kan unik ya Pak, ada yang berani tampil, ada juga yang pemalu banget nih Pak. Lalu gimana cara sekolah untuk memastikan anak-anak yang pemalu tetap mendapatkan ruang untuk berkembang dan berani berekspresi gitu Pak? Oh iya betul, memang di sekolah itu kan semua anak itu tidak bersifat homogen nggih, heterogen. Jadi ada yang berani, ada yang suka dengan perform dan juga ada yang masih pemalu, bahkan enggan untuk tampil atau boleh kita istilahkan introvert lah ya. Nah tentunya setiap sekolah itu punya kebijakan masing-masing. Nah bagi kami, anak-anak yang pemalu ini harus punya tempat. Jangan hanya memberikan tempat kepada mereka-mereka yang memang secara basic mereka sudah punya keberanian. Nah anak-anak yang tidak punya keberanian ini, kita beri kesempatan mereka untuk tampil, tapi sesuai dengan apa yang dia kuasai. Jadi misalkan ketika mereka punya kemampuan di bidang yang non-perform, maka manfaatkanlah kemampuan mereka itu untuk bisa menunjukkan. Dan bakat mereka di bidang yang non-perform itu bisa menunjukkan kepada rekan-rekannya atau teman-temannya bahwa mereka itu, anak itu bisa tampil meskipun tidak dalam bentuk menampilkan diri di panggung atau yang lainnya. Contoh, ada anak mungkin yang dia menguasai gambar, menggambar atau melukis itu kan tidak bersifat perform nggih. Tapi dengan kemampuan dia menggambar dan dilibatkan dalam sebuah perlombaan, mereka kan tidak malu untuk tampil. Tapi secara kualitas atau hasil mereka itu bisa menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya punya rasa bakat dan juga percaya diri untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa mereka itu mampu dan mereka sama dengan yang punya keberanian untuk tampil di depan panggung. Itu Mbak. Oke, setuju ya saya juga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kan melihat anak-anak tampil di panggung hari ini, ada nggak sih perasaan bangga melihat perubahan anak yang mungkin aja tuh dulu pemalu, terus sekarang menjadi percaya diri? Gitu. Oh ya. Tentu kami sebagai kepala sekolah dan juga bina damping sangat bangga nggih dengan apa yang telah anak-anak tampilkan pada hari ini. Yang mungkin kami, bahkan di sekolah kami, anak yang tadinya tampil itu dulunya ketika kelas 1 mungkin masih berlindung di bawah tubuhnya ibu nggih ketika masuk ke sekolahan. Namun sekarang mereka sudah bisa menguasai ketika mereka tampil dan bahkan mereka bisa berdiri di depan orang-orang yang baru mereka lihat atau orang kenal. Ya meskipun kadang mereka ada sedikit keceletot dan yang lainnya, tapi mereka sudah bisa mengontrol diri bahwa kesalahan yang mereka tiba-tiba muncul itu bukan berarti untuk berhenti untuk tampil, tapi mereka bisa mengatasinya dan secara spontan itu menunjukkan bahwa mereka itu semakin kesini semakin berkembang. Berbeda dengan ketika 5 atau 4 tahun yang lalu. Gitu Mbak. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih Pak, jika harus memberikan satu kalimat penyemangat nih untuk seluruh siswa agar mereka bangga jadi diri mereka sendiri, apa yang ingin Bapak sampaikan? Nah untuk anak-anakku baik yang sudah tampil maupun yang tidak tampil nggih, bahwa kita harus menguasai diri kita. Kenali diri kita dan apa yang kita kuasai itu kita tampilkan. Dan ingat, setiap anak adalah juara, maka banggalah kita menjadi bagian dari juara tersebut. Terima kasih. Oke, jadi intinya rasa percaya diri pada anak itu sangat penting ya, terutama harus dipersiapkan sejak usia dini. Dan sekolah menjadi tempat yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter diri pada diri anak-anak. Oke, baik, terima kasih Bapak Udik atas wawancara singkat ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita beralih nih ke Pak Kusno ya. Oke. Betul. Bapak Kusno, saya sekarang kan kami juga mau berbicara dengan Bapak terkait lingkungan yang aman, nyaman dan bahagia bagi anak-anak nih Pak. Ada beberapa anak yang senang datang ke sekolah ya Pak, bukan hanya untuk belajar, tapi karena rindu dengan suasananya. Menurut Bapak, apa saja sih yang menjadi kriteria bagi sekolah supaya bisa menjadi tempat yang sering dirindukan oleh anak-anak Pak? Ya, sekolah adalah merupakan tempat atau papan pawiyatan, tempat untuk belajar, tempat untuk edukasi.
Jadi tentunya sekolah harus bisa membuat improvisasi, yaitu mendukung program pemerintah dengan mengadakan sekolah adiwiyata. Bila perlu adibudaya, biar anak-anak itu akan betah di sekolah. Dengan adiwiyata, taman tertata, kurikulum terintegrasi dengan lingkungan, butuh action, adibudaya. Ya, di sana ada 10 aspek kebudayaan. Di antaranya area permainan, papan pajangan, pojok baca, perpustakaan harus yang menarik. Tentunya insya Allah yang satu lagi, gurunya aja nyebeli. Ya guru ini kan merupakan form, titik pusat agar anak-anak kita selalu kangen. Mungkin pada saat teknik mengajar, di akhir pelajaran juga harus ada ending yang sangat menarik, yang masih bisa menarik kekangenan anak didik. Besok berangkat lagi, gurunya menarik sekali. Begitu, demikian. Oke, saya juga mau tanya nih Pak. Yang namanya anak-anak itu kan pasti cukup aktif bergerak ya Pak. Ada yang suka berlarian, ada juga yang mengeksplorasi banyak tempat. Nah, apakah sekolah wajib menyediakan fasilitas yang ramah dan aman untuk aktivitas mereka? Iya, kita kan guru. Guru ke ora kurang lagu. Bagaimana membuat agar sekolah yang mungkin areanya belum memenuhi standar SPM, belum memenuhi standar pelayanan minimal. Tapi bagaimana kita improvisasi juga. Butuh kreatif, kita buatkan papan, tempat untuk anak-anak kita berekspresi. Tentunya ada ruang kesenian, ruang pramuka, ruang olahraga, ruang permainan tradisional. Ini hal-hal tersebut yang mungkin saat ini kadang ada yang memandang sebelah mata. Lah wong sekolahannya nu areane ciut misalnya. Nah kita jangan kurang lagu, kita ciptakan area yang misalnya minim. Bagaimana caranya kita membuat pojok baca yang menarik. Atau mungkin tempat-tempat yang sangat menarik bagi anak didik kita. Oke Pak, yang terakhir nih Pak. Apa harapan Bapak dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan bahagia buat anak-anak nih Pak? Oke, langsung saja. Tentunya kita sekolah butuh kerjasama antar kepentingan. Saya pihak sekolah, ciptakan dulu iklim yang sejuk. Kekeluargaan yang bagus, yang bisa sebagai contoh bagi Permas. Yaitu dalam rangka kita menjalin dengan tokoh masyarakat, di dalamnya ada komite, tokoh pendidikan, dan pemangku kepentingan yang lain untuk bisa kerjasama menciptakan sekolah yang selaras sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, tentunya tidak meninggalkan kearifan lokal. Ini kearifan lokal ini sangat penting sekali. Itu insya Allah akan mendukung hal tersebut tadi. Baik Bapak, jadi intinya rasa aman, nyaman, dan bahagia anak di lingkungan sekolah itu sangat penting banget ya Pak. Dengan adanya wadah untuk anak-anak seperti ada fasilitas, terus buat anak-anak wadah biar nggak ngerasa terkucilkan oleh teman-temannya atau gimana tuh Pak. Jadi mereka tuh tetap ngerasa aman sehingga tuh anak-anak tetap ya nyaman dan senang di sekolahan. Oke, saya perlu menambah kegiatan ekstrakurikuler di sana ada OSIS yang tentunya OSIS titik beratnya adalah terkait dengan tata tertib sekolah. Ada pramuka, di sana mengajarkan tentang Trisatya, mengajarkan dasar dharma. Insya Allah dengan kegiatan tersebut dapat ikut menciptakan anak-anak kita yang berkarakter, yang menciptakan keamanan sekolah, termasuk di sana ada program sekolah ramah anak. Intinya itu. Boleh menambah lagi? Boleh, Jangan Bapak. lupa PKS, patroli keamanan sekolah yang terintegrasi dengan tim anti pembulian atau tim anti perundungan. Insya Allah sekolah akan aman dan nyaman, siap untuk belajar sepanjang masa. Oke. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Bapak Udik dan Bapak Kusno. Senang sekali berbincang dengan Bapak hari ini. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih ya Bapak, semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya. Jangan bosan-bosan untuk mampir ke sini gitu. Oke. Siap. Boleh musik? Oke, keren banget nih Bapak Udik dan juga Bapak Pusno ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Nah barusan ada wawancara bersama dengan Bapak Udik dan Bapak Kusno. Setelah ini enaknya lanjut ke penampilan anak-anak nggak sih Kak? Betul banget Kalin, aku udah nunggu banget nih.
Yuk langsung aja lihat penampilan Khitobah oleh Ananda Albi Lutfi Fahri dari SDN 1 Larangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RRI Purwokerto yang saya hormati, alhamdulillah hari ini saya Albi Lutfi Fahri sangat berbahagia karena bisa mengudara dari radio ini untuk menyampaikan khitbah dengan tema yang sangat agung, yaitu Birrul Walidain, yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sobat RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, siapa yang menyuapi kita saat bayi? Siapa yang begadang saat kita demam? Siapa yang diam-diam menangis saat kita pergi jauh? Jawabannya hanya satu, ayah dan ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua bukan pilihan, tapi perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidi wa sahati fillahi wa sahatu lidi. Ridho Allah adalah ridho kedua orang tua dan murka Allah adalah murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang Arab bilang al-walidani babani min abwabil jannati wa in syi'ta fa'dihuma wa in syi'ta fa'fahuma. Kedua orang tua adalah dua pintu surga. Jika engkau mau, jaga pintu itu. Jika engkau tak mau, sia-siakan. Jangan sampai kita kehilangan dua pintu surga itu karena kita terlalu sibuk bermain, karena kita terlalu sibuk sendiri. Ibu, ayah, maafkan aku. Kadang aku menjawab kasar. Kadang aku lupa memelukmu. Aku rindu masa kecil saat engkau peluk aku walau aku nakal. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan balaslah mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Sobat RRI Purwokerto, ingat pepatah Inggris, don't wait until it's too late to say I love you. Artinya, jangan sampai terlambat untuk mengatakan aku mencintaimu. Hari ini setelah mendengar khitbah ini, peluk ayah dan ibumu. Minta maaf atas semua salah. Buatlah mereka bangga karena ridho mereka adalah ridho Allah. Sekian dari pidato saya. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan pembuka pintu surga untuk kedua orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya Kalin penampilan dari Ananda Albi ini. Intinya kita semua itu harus berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Nah, karena orang tua itu adalah pintu pembuka surga bagi kita semua. Setuju. Siapa di sini yang setuju juga nih? Harus setuju ya. Oke, sepakat nih Kak. Abis ini ada apa nih Kak Ninda? Aduh, ada siapa ya? Oh, ada penampilan macapat Islami nih oleh Ananda Abias Pradipta Hafara Fausta
dari SDN 1 Pasunggingan. Langsung kita panggil aja kali ya Kak Aldin ya. Kepada Ananda Bias dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken kula Abias Pradipta Hafara Fausta saking SD Setunggal Pasunggingan Kecamatan Pengadegan. Badhe ngaturaken Sekar Mocopat Dandang Gula Panganten Anyar Laras Belok Patet 6. Sugeng midhangetaken. Kanthi nyebut ing asmane Gusti Gusti Allah ingkang Maha Mirah Maha sejatine pujalan puji iku amung Allah ingkang darbeni Gusti ning jagat raya yo alam sawegung Maha welas asih cetha kang ratone dinaning agama yakti kukuting alam dunya amung konjuk ring paduka Gusti hamba nyembah saha kumawula angrerepa dep-dep hamba nyuwun pitulung tinedahno margi kang yakti margi ning tiyang kathah ingkang bagya paduka paringi nikmat
margi bebendulan sasar sami amin tutuping donga cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita udah mendengarkan macapat dari Ananda Abias nih. Macapat ini membawakan pesan kalau Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi teman-teman kalau punya keinginan bisa langsung berdoa sama Allah ya. Pasti dikabulin nih kan Indah. Betul banget nih Kalin. Gimana nih, kira-kira lanjut gak sih ke yang berikutnya? Lanjut dong. Oke, nah selanjutnya nih, untuk selanjutnya itu ada penampilan tausiah oleh Bapak Sareh Siswo dari SDN 1 Larangan. Kepada Bapak Sareh dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sobat RRI Purwokerto dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini saya Sareh Siswo Setiowibowo bisa membersamai program Idola. Mudah-mudahan program ini akan membawa dampak yang bagus untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya di sini akan memberikan kultum yang bertema tentang mari menghargai, atau lengkapnya jangan membuli, mari saling menghargai. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kita diberi akal, pikiran, hati, dan juga nafsu. Dan akhirnya kita pun terpilih menjadi khalifah di bumi ini. Beda dengan setan yang mereka selalu mengutamakan nafsu sehingga hanya merusak. Beda juga dengan malaikat yang mereka selalu taat. Tapi sebagai manusia kita semua memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan bisa nanti berdampak menjadi pujian, tapi kekurangan terkadang bisa menimbulkan celaan, cercaan, hinaan, hingga pembulian. Sebagai orang yang baik tentu kita jangan sampai untuk membuli. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat At-Tin ayat 4 hingga 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Al-ayah, shadaqallahul azim. Yang artinya, yang mana intinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan manusia sebagai bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi akan dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ini sebuah pesan bahwasanya kita sudah diciptakan baik. Janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, apalagi membuli, nanti bisa-bisa kita malah yang dibuli di akhirat nanti. Ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al muslim akhul muslim. Jadi sesama muslim itu bersaudara. Sehingga janganlah pernah kita yang sesama saudara ini membenci. Maka marilah kita saling memuji, saling mengasihani, dan saling mencintai. Agar lebih mudah, saya biasanya akan membawakan kultum ini dengan sebuah dongeng. Nah, kali ini kita akan membawa 2 hewan ke tempat ini. Dan kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah padang rumput yang luas, di situ ada banyak hewan. Salah satunya adalah hewan yang besar, berwarna coklat, berleher panjang, dan berpunuk 2. Hewan apa itu? Betul, itu adalah unta. Unta akan datang ke tengah-tengah kita dengan iringan musik padang pasir. Kita tunggu. Apakah sudah ada? Ada dong. 1, 2, 3. Dung teng teng dung teng dung teng teng dung teng. Unta. Unta ini dia berada di padang pasir dan juga dekat dengan padang rumput. Di tengah-tengahnya ada sungai. Setiap pagi dan sore unta selalu minum di sungai itu. Oh, aku lapar, tapi awali dulu dengan minum. Bismillah. Minum untanya. Unta minum dengan basmalah. Tetapi unta di situ tidak hidup sendiri. Banyak hewan-hewan lain dan salah satunya adalah si kelinci. Kelinci juga jangan lupa, biar adil kasih musik padang pasir. 1, 2, 3. Dung teng teng dung teng dung teng teng dung teng dung teng teng dung teng. Kelinci. Kelinci ini sangat periang. Dia meskipun kecil, tapi telinganya lebar, panjang, dan dia selalu bahagia. Setelah datang, dia pun langsung menyapa si unta. Hei unta, unta, aku ikut dong, aku ikut minum. Apa sih? Ikut-ikut aja deh. Iya, ini kan sungai milik Allah. Semua sungai milik Allah. Ayo kita minum bersama ya. Boleh, tapi sana jauhan dikit. Mereka berdua pun minum bersama. Tapi selaku unta yang badannya besar, timbullah rasa gumede di dalam hatinya. Hei kelinci, kamu minumnya besok-besok jangan di sini. Emang kenapa? Kamu kan anak kecil, tubuhmu kecil, minumnya gak usah banyak-banyak. Sono. Karena kebesaran tubuhnya dia mulai mendiskreditkan, mulai membuli si kelinci kecil. Si kelinci kecil pun sedih. Tapi hewan-hewan lain pun tidak ada yang berani membela si kelinci kecil. Dia pun kemudian pergi dengan sedih. Dung teng teng dung teng. Unta yang selesai membuli, dia bangga sekali, merasa dia paling keren di dunia ini. Dia kemudian pun pergi juga untuk mencari makanannya. Tapi sore hari pun tiba. Saatnya mereka minum lagi di sungai tersebut. Si kelinci datang dahulu. Hai teman-teman, aku mau minum lagi, minum. Unta datang belakangan, tapi dia langsung mengusir si kelinci. Dung teng dung teng. Minggir lo. Oh, kenapa sih? Pokoknya ini semua milik saya. Kamu itu kecil. Kamu kalau ada apa-apa juga paling tertinggal. Lari bakal cepat aku. Apa yang terjadi setelah bilang seperti itu? Ternyata tiba-tiba ada badai. Ingat, itu adalah padang rumput yang dekat dengan gurun pasir.
maka jeder, badai yang membawa debu-debu menyerang atau mengenai mata si unta yang besar. Dan si kelinci yang kecil ini ternyata dia bisa memanfaatkan telinganya untuk menyelamatkan hewan-hewan lain. Sedangkan si unta, tolong, aku nggak bisa melihat, tolong, ini kemana larinya, tolong. Wah, si kelinci dia dengan besar hati, hei unta, ikuti suara saya akan mengikuti aliran air ini, ayo. Wah, mereka pun kompak karena ini demi keselamatan bersama. Baiklah, teng. Akhirnya keduanya ini berhasil keluar dari badai debu itu. Dan berakhir bagaimana? Si unta merasa malu. Maafkan aku ya kelinci, aku kira kamu kecil bakalan sengsara. Ternyata tapi telingamu keren juga. Aku minta maaf, aku gak bakal bully lagi. Baiklah, namanya juga manusia. Tempatnya salah dan lupa. Mulai sekarang kita berteman ya. Oke. Aku naik ya. Oke. Hop. Ayo kita jalan-jalan. Teng. Itu dia. Jangan pernah kita menghina kekurangan orang lain. Karena suatu saat kita tidak tahu. Jangan-jangan kekurangan itu bisa menjadi kelebihan. Jangan-jangan kekurangan yang selama ini tampak hanya karena kelebihannya belum muncul. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan cerita ini sebagai pelajaran agar kita semua bisa saling menghargai dan jangan pernah membuli. Ingatlah kalian jangan pernah membuli. Oke? Mudah-mudahan kita semua bisa selamat di dunia ini dari korban bully. Dan juga bisa menjadi orang-orang yang membela teman-teman yang sedang dibully. Sehingga semuanya bisa menjadi anak-anak yang hebat dan bisa menyambut Indonesia Emas 2024. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Siswa yang sudah mengisi tausiah. Ini Bapak Siswa juga nggak kalah kerennya juga nih Kak Ninda. Betul banget nih Kalin, keren ya. Banget nih Kak. Oke, selanjutnya kita bakal lihat sesuatu yang seru banget nih Kak. Kira-kira apa ya Kak? Apa tuh? Ada penampilan pantomim oleh Ananda Oktaviana Putra Pratama dan Haikal Putra Pratama dari SDN 3 Pengadegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Putra Pratama dan teman saya Haikal Putra Pratama. Kami dari SD Negeri 3 Pengadegan akan mementaskan pantomim yang berjudul Napas Terakhir Sang Tunas dengan tema Pantang Menyerah. Di suatu hari yang panas, kami bermain bola. Bola itu melambung. Kami menemukan pohon kecil yang sudah layu. Lalu kami mencoba merawat pohon tersebut. Kemudian kami menemukan sebuah keran, tetapi keran itu sudah tidak berisi air. Setelah itu, dengan pantang menyerah, kami menggali tanah dan memeras awan di langit. Salah satu dari kita ada yang menyerah. Kemudian kami mencoba mengambil embun-embun di balik batu-batu besar untuk menyiram pohon tersebut. Setelah itu, kami membersihkan sampah di sekitar pohon dan akhirnya pohon itu tumbuh menjadi besar. Mari menanam pohon ikan.
Aduh, keren banget sih penampilannya ya. Jarang loh ada yang bisa pantomim kayak gitu ya. Tapi kira-kira tadi itu tentang apa sih Kak Alin? Jadi tadi itu Kak tentang Rama dan Haikal yang sedang menyelamatkan pohon kecil. Jadi kita tuh harus peduli sama kelestarian alam dengan menanam dan menjaga pohon. Oh ya Kak Ninda, kita kan udah lihat beberapa penampilan ya. Kayaknya sekarang bakal jadi penampilan yang terakhir deh Kak. Ya sedih dong, padahal kayak aku tuh nagih banget loh lihat penampilan-penampilan dari anak-anak yang tadi. Tapi nggak apa-apa deh, siapa tahu nanti kan bisa ketemu lagi ya. Oh ya, ngomong-ngomong yang selanjutnya ada siapa nih? Nah, yang terakhir ada penampilan tari oleh Adinda Diana Azhara Nur Aisyah, Helga Pratista, dan Syafira Azhara dari SDN 1 Tumanggal. Untuk adik-adik dipersilakan maju ke depan. Dulur-dulur ayo kumpul, eka elok kentonge wis moni, kowe tandane ringkakon pada kumpul, bareng-bareng ayo pada krikat. Dulur-dulur ayo kumpul, eka elok kentonge wis moni, kowe tandane ringkakon pada kumpul, bareng-bareng mayo pada krikat.
Wow, bagus banget ya Kak Alin ya penampilannya. Keren banget loh, masih cilik tapi udah seberani itu tampil di atas panggung. Apalagi tariannya rapi dan juga berkreasi banget ya. Betul banget Kak. Tapi sayangnya kita udah di penghujung acara nih Kak Ninda. Oh iya benar, berarti penampilan tari tadi itu sebagai penampilan perpisahan yang keren ya dari Korwilcam Dingdibuk Pengadegan. Sebelum kita pamit, kayaknya pantun lagi nggak sih Kak Alin? Boleh banget nih Kak, tapi jangan lupa bilang cakep ya Kak. Iya, Oke. Pergi ke pasar membeli pakan. cakep, Pulangnya mampir beli ikan teri. cakep. Dari Korwilcam Dindikbud Pengadegan, kami pamit undur diri. Oke teman-teman semuanya, kalau gitu kami pamit ya. Aku Kaninda. Dan aku Kalin. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.